Anak mana? Kristen dia. Kristen. Major. Kristen agama. Anak mana dia? Bukunya kau baca. Anak perapat dia, orang anak perapat. Awas sedikit agak disandung sedikit tuh melayang-layang kau nggak nginjak tanah lagi. Tiba disenggol sedikit kau, kualat kau demo berjilid-jilid. Coba dijelaskan dulu kenapa Tuhan bisa juara 3 itu aja Nuke. Silakan. Ya, narasumber Kristen silakan. Nanti dulu. Mendali apa Bang Palopo? Walaupun izin dulu Salman 5 detik dulu. Major, saya bukannya tersinggung tapi nggak boleh. Orang-orang yang mengenal Michael Hart nanti yang tersinggung. Kau bilang longor. Dia itu seorang astrofisikawan. Iya, maksud saya tanya. Nggak tahu deh tuh, Bang. Kau tahu nggak ilmu ini? Kau tahu nggak ilmuwan astrofisika? Dia apa menjadi Tamatan STT itu. jadi Tamatan STT dia. orang berpengaruh apa? Kau tahu nggak astrofisika? Apa itu? Ya aduh, baca deh. Ya ada nggak ngerti. Silakan lanjut. Nggak tahu dia kan. Astronot tahu dia. Enggak, maksud saya yang dimaksud dipengaruhi apanya di sini orang berpengaruh. Apa yang dipengaruhi di sini? Jadi gini Major, atau ini atau mungkin apa? iya. Apa yang dipengaruhi? Ini Ilmu mungkin pengetahuannya. bidang saya ya. Baik. Kamu diam kalau guru besar menjelaskan kali ini memang disiplin ilmu saya di sini karena saya ya 12 tahun saya itu di Timur Tengah. 12 tahun diam dulu. Aku kira cuma di Batam Sel ada yang masuk angin di sini udah nular lagi. Sebentar. Batam Sel itu udah tumpur gara-gara si Hayas ya. Diam dulu. Narasinya itu burung kuntul nggak berubah. Tumpur si Hayas. Sebentar. Nanti bahas lubang nanti kan Or. minta Masih sore, penjelasan. sabar. Oke, izin ya. Major minta dijelaskan. Baik. Ini disiplin ilmu guru besar. Jadi aku jelaskan dulu karena ini kan penonton harus tahu background guru besar ini apa ya kan. Jadi guru besar ini 11 tahun di Timur Tengah ya. Termasuk di seputaran Arab, Mekah juga ya, di Madinah itu 11 tahun di sana ya. 12 tahun di Yerusalem mendalami dalam kitab tanah ya. 5 sebentar. Jadi aku pelayanan major sudah 26 tahun pelayanan aku major. Sia-sia ilmuku kalau tidak bisa menjelaskan hal-hal yang begini, sia-sia. Jangan suka tidur siang di bawah pohon jengkol kayak ginilah jadinya kau. Tak Low battery. Please charge. Baik. Yang kau di sana lah di sana Baik, saya gimana? Kau jelaskan pernah ya. di situ kau membual aja kerjanya. Sebentar. Low battery. Baik. Please Jadi charge. apanya yang berpengaruh kok sampai juara 1? Ini suatu Low battery. akademi, ya. Please charge. Ini enggak siapa ini yang bicara ini? Bisa apa maksudnya? Oke, baik. Jadi ini saya punya perangkat bermasalah ya gara-gara major. Sabar. Baik. Jadi kenapa di sini menurut Michael Hart ada suara saya, Kos? Lanjut. Baik. Jadi di sini ya kan menurut Michael Hart yang justru agamanya Kristen menempatkan posisi baginda Nabi Muhammad nomor 1, juara 1. Ini suatu akademik. Kenapa saya katakan akademik ya? Nabi Muhammad tinggalnya di Mekah dengan Madinah semua Islam. Kristen 0,0000001%, oke? Berarti mayoritas. Nah, sedangkan Yesus di Yerusalem, Kristen 0,07%, Yahudi 90 berapa persen, Ini Islam penilaiannya lebih banyak daripada pengaruh di Kristen. wilayah Arabnya atau dunia mana? Wilayah Arabnya mana? Sabar. Masuk angin, makanya Sabar. udah jangan tidur bawa cengkol lagi kau. Waduh. Ini kok batasi sekarang penilaiannya sebatas negara Oke, itu yang pertama ya. Yesus itu Yang seluruh pertama. dunia pengaruhnya. Sebentar. Yang pertama. Yang kedua. Masuk angin. Sebentar. Baginda Nabi Muhammad ini, iya kan? Ya. Pengajaran atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini menyebar ke seluruh dunia. Hah? Bayangkan ya. Ke seluruh dunia. Dunia Bahkan mana? sampai ke pelosok-pelosok ya. Pelosok-pelosok yang memang
Tidak terjangkau menjadi terjangkau. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Buddha ke seluruh dunia enggak? Sebentar, sabar. Diam dulu. Ini kebiasaannya Major. Yang ketiga, Nabi Muhammad menerima firman berupa Al-Quran. Dia menjelaskan tentang sains. Bayangkan Nabi Muhammad mengatakan dalam firman Allah di surat Luqman ayat 10, langit tanpa tiang. Nah, sedangkan yang Major yakini di Bible justru sebaliknya. Tiang langit bergoyang-goyang. Mana yang tidak masuk akal ini Major? Major, jujur Major. Mana tiang langit Major? Kalau itu kalau itu apa mau? Mana? Mari kita buktikan. Penciptaan pertama sekali Mana apa? tiang langit? Menurut Quran penciptaan sekali pertama sekali menurut Quran apa? Pantes lah juara 3 cuman bawa Menurut yang Quran perak. penciptaan pertama sekali apa? Menurut Al-Quran, Mana yang masuk angin? Ayo, langit silakan. tanpa Menurut Quran tiang. penciptaan pertama sekali Menurut apa? Bible yang Major percaya tiang langit bergoyang-goyang. Mana tiang langit? Iya, sekarang menurut Ngomong aja ngomong. Ampun, guru besar yang amat Ada besar di sekali. Instagram. Memang itu kayaknya ada salah. Gitu ngomong. Pantesan juara cek 3. dulu mana penciptaan yang lebih dulu menurut kita Moyo. Dan Aku tanya ini aku Ya sudah gitu, keluar rumah Bang ada Palopo. tiang langit. lupa lari ya. Cuman mulai merepet aja. Apakah perlu Pantes lah direvisi? juara 3. Gimana penciptaan yang Lanjut. penciptakan Jadi pena. Major sudah kalah. Berarti Major kita cukup ngomong. kita itu dari bukan firman aja kali tulis. Mohon ampun guru besar, mohon ampun udah. Apa Ampun aja ngomong. dia Mohon promosi ampun. masuk angin aduh. Ya pantas memang juara 3. Tapi begini guru besar, sebenarnya ini kan Yesus ini kan masih hanya mau turun sekali lagi ya, mungkin nanti turun sekali lagi tuh, ya kan? Bisa lah, bisa. Naiklah dia peringkat kedua bang paling tidak. Berat juga sebenarnya. Berat sih memang. Ya lanjut. Gitu ya. Karena itu tadi firmannya nggak jelas makanya juara 3 dia. Oke, tuh, kalau kita mau Masa sih nggak makan jerami? kalau kurang firmannya jelas gak? Hei, Balacan. Kalau Quran itu firmannya jelas gak? Oh jelas. Oke, tunjukkan. Terbukti. Menurut Quran penciptaan pertama sekali apa? Sudah minta ampun belum tadi Bang Salman Major? Belum Minta ampun tadi, belum minta ampun Minta ya ampun bang. dulu kamu Major. Minta ampun dulu. Apa Mohon aja dia ampun. Pantas Oke, juara jawab dulu. 3. Kalau Sebab bisa di kau situ jawab, kalau bisa kau dikatakan jawab. Oke, ular makan penciptaan debu pertama sekali dalam Quran yang apa? tak masuk lah. Ular makan debu. Pantas saja juara 3 terima lah itulah. Dalam Quran penciptaan pertama sekali pena. Padahal pena ditemukan kapan? Sains apa yang kau maksud? La ilah pena dia bahasa pena. Allah menciptakan pena Bang baru Allah gimana? menciptakan pena untuk menulis. Alah. Lanjut Bang Jer atau siapa Bang Arul ya. Jadi memang ini sangat menyakitkan memang ya, sangat Iya. memang menyakitkan. Ya, silakan Bang Arul. Ya, makanya begini kan kita minta sebenarnya di sini ya sebenarnya begini Bang Polopo, bukan hanya orang Kristen kita minta pendapatnya, yang Islam juga bisa mengusulkan pendapat di sini. Tetap kita tampung Bang Polopo pendapat-pendapatnya itu, karena ini ada kemungkinan nanti bisa jadi ke peringkat 2 karena kan masih ada turun berikutnya gitu loh. Jadi sabar aja. Ini Tuhan kok jadi kebuat audisi? Bukan saya. Nah ini dia. Inilah kalian udah kebanyakan mabuk cubung kalian. Coba. Kalian audisi. Kita pelan-pelan dulu kita ya. Coba ya. Kayak mana lah menurut pendapatmu ini? Betul nggak Tuhan ini di posisi ketiga? Hah? Betul nggak Tuhan ini di posisi ketiga? Posisi ketiga Assalamualaikum. dalam kategori apa? Kategori apa dia? Waalaikumsalam. Sudah ada Posisi perubahan ketiga nggak dalam posisi? nominasi kategori apa? Host. Belum. lanjut, Ini lah Bang, lanjut. lagi kita diskusikan Ini sama nih, Yor. sama Yor ini. Lanjut. Oh, Sabar. masih belum ada ya? Coba Yor, gimana Yor? Tuhan di posisi ketiga ditempatkan itu Iya, gimana di kalau posisi menurut ketiga ditempatkan dalam kategori apa? Nominasi apa dia? pengajarannya lah sudah jelas. Hah? Nominasi apa Apa itu? yang dibawa dia, apa yang diajarkan dia, berarti kan termasuk peminatnya itu kurang gitu. Oke, Salah mana dia. umatnya pengikut Kristus daripada pengikut Muhammad? Mari kita lihat di zaman Yesus dialah. berapa murid Buka Yesus? celanamu, buka celanamu. Masuk angin kau. Kau pura-pura. Kau gadis pucuk ini pura-pura gila.
Tadi Yor, menjelaskan. tahu Ikut tadi siapa Min, mereka Pak, sudah mari jelas. kita lihat. Mari kita lihat kau bilang kan. Nah, di zaman Nabi Muhammad, penduduk Mekah dan Madinah masuk Islam semua. Bahkan bisa dikatakan semua. Oke, Gitu loh. pamannya Nabi Muhammad masuk Islam nggak? Sabar dong, Pamannya sebentar. Nabi Muhammad masuk Islam nggak? Sabar sebentar. Kau Sabar. jangan kumur-kumur kalau ngomong Salman. Pelan-pelan, Tunggu dulu, pelan-pelan. Jangan Mas. kayak orang mabuk kecubung kau. Nah, tunggu dulu. Nah, sekarang mari kita lihat Yesus. Dia ini kan Tuhan. Mana dia? Kena mayor kena. Mayor kena. Kok kena dia? Nah, itu saya peringatkan kau Mayor. Jangan Terima keras-keras. gitu loh. Oh kena dia, waduh. Jadi gini, ini memang bahaya teman-teman. Ini kalau nggak terima bahaya, bisa kena. Ini dunia loh. Dunia. Iya, Terima aja. Lanjut. Michael Hart. Ya kan Bang Malbo, gambarnya kok hilang Bang, hitam. Sabar. Oh, iya. Jangan hilang-hilang kan gambar itu. Ini kan kalau ini menurut saya pribadi kan di sini kan kategorinya tuh mungkin keilmuan atau sifat-sifat Dari ilmunya, pribadi. dari Iya. pengikutnya, banyak lah kan gitu. Iya. Nah, di Iya. sini Nabi Muhammad SAW terbukti. Dari pengikutnya jelas dia mengungguli. Dari ajaran yang diajarkan dia sudah jelas terbukti. Ajaran dia itu lebih logika dan lebih terbukti. Ya, ini Bang Sementara- Salman, ini yang gambar topeng ini tadi ya typing di bawah. Apa maksud typing itu? Saya mau coba ladenin sedikit ini. Ini ada silakan, tamu, Bang, silakan, ada silakan. tamu guru besar, ada tamu. Silakan disapa dulu Bang Salman. Ya inilah yang typing tadi. Ya. Silakan. Sudah. Bang Salman. Ini ya, yang gambar cincin di typing tadi. Coba, selamat sore. Selamat sore. Baik. Boleh tahu agama Kristen apa bukan? Agama Kristen. Baik, kalau boleh tahu Bang, Abang ini Kristen. Nama Tuhan yang Abang sembah siapa Bang? Bosan saya dengar pertanyaannya. Iya, Sama kita Tuhan tanya, ya? Kan Kristen. Saya kan bertanya ini. Jadi nama Tuhannya Abang siapa Bang? Mamat. Enggak ada orang Kristen menuhankan Muhammad. Mamat. Nyamar ini host, nyamar. Silakan yang lain. Baru. Mau sama narasumber yang nyamar. Iya. Jadi gini Dan kau kan tadi mengatakan kau Kristen, betul? Berpengaruh. Iya. Macam mana Tuhan bisa juara 3? Bawa piala perak dia pulang. Perunggu. Pengaruh. Oh iya perunggu. Mamat apa pengaruhnya? Mamat itu apa pengaruhnya? Tuh, ini terbukti. Michael Hart yang bilang. Kau Apa? kenal nggak sama Michael Hart? Tunggu Mamat itu apa? Mana kenal kau? pengaruhnya? Kau kenalnya cuma pendeta. Pengaruhnya apa? Begini Bang Salman, begini dan apa yang harus Nabi Muhammad dicontohi dari itu Muhammad? menyebarkan agama Islam itu seorang diri, beda dengan Yesus, ada murid-muridnya. Itu keunggulannya begitu. Lanjut. Dengan cara memerangi. Baik. Jadi gimana ini host? Kita lanjutkan. Apa Lanjut, oke, pengaruhnya? baik. Pengaruhnya Nah, apa? Poligami. Coba Dan, bisa nggak kau jelaskan sama kami mengapa Tuhan ini bisa di posisi 3? Coba, silakan. Nggak apa-apa, biasa aja Mamat di posisi atas. Mamat Enggak, aku tanya Tuhanmu. kan pengaruhnya kan banyak. Jadi gini ya teman-teman ya, ini memang sebuah pil pahit yang harus kalian telan. Mamat kan bisa gilir-gilir semua. Kan gitu. Istri juga gilir. Coba lah Har, Mamat kan sekelas banyak Tuhan bisa di pengaruhnya. posisi 3 itu bagaimana Har? Bisa coba tuh jelaskan dulu sedikit. Kena lagi dia. Bang Jerin udah ngantuk, ini tidur dia ini. Ya. Lumayan panjang itu bro. Itu diturunkan atau kena dia tadi? Nah, Naik lagi. memang ini pribadi sesuai saat ini memang. Ini kok Oke, silakan. Atau Abang Jeru ya, mau lanjut dulu. Lanjut dulu Bang Jeru. Nggak apa-apa kalau Mamat peringkat pertama dia kan jago menggilir istri-istrinya,
jago poligami, terus kena sihir juga. Gak apa-apa dia juara 1, gak apa-apa. Ini masalah Tuhanmu dulu, kenapa dia sampai dapat perunggu gitu loh. Ya gak apa-apa. Oh nggak apa-apa katanya Bang Palopo. Ya udah. Nah, terus Dan. Halo Dan. Ya hadir. Nah, jangan malas sekali suaramu. Kamu Ada. diskusi dulu. Loyo kali dia Tuhan juara 3 ini. Apa harga menang nomor 3? Aku tahunya aku Tuhanmu itu juara 3, tapi jangan langsung lemas lah. Tenang maho, tenang. Jadi Dan, kematian Yesus di kayu salib itu kehendak Bapa enggak Dan? Kehendak Mamat. Turun aja kau Dan, nggak ada isi Dan ini, nggak ada isi. Loyo kali dia. Gak ada isi deh. Dia malu mau menjawab. Aku tahu Tuhanmu juara 3, tapi jangan Jadi terus loyo gitu lah. iya, jadi begini teman-teman. Oke lah juara 3, tapi semangat gitu loh. Semangat. Ya betul ya, Bang Gin ya. Betul. Kalau ditanyain kenapa mati ya karena mungkin malu ngejawabnya. Karena juara 3 ini Kristen kok semua pada Iya, kayak orang frustasi kau Dan. asli kemasukan. Ya naikin lah. Host naikin juara 2 lah. Juara 2 aja nggak apa-apa. Host. Yang juara 2 aja karena indah. Mendukung juara 2 lah. Loyo kali, aduh. Pantas lah Bang Ucup. Begitu bangkit cuma dikasihkan goreng. Iya. Gak ada gizi ya. Kecewa penonton. Coba kalau juara 1 pasti domba bakar itu ya kan, 1 ekor dipanggang. Acara terus orang itu. Nah, tunggu saya jawab tappingan di bawah sedikit ini penting ini. Ada tappingan di bawah ini. Tuhan kok kalah sama manusia? Itu dari kedagingan Pak Denny, kedagingan Pak. Ya. Pak. Aku host yang bikin tanda tanya aku nih sekarang ini. Udah kau cari tahu itu host. Ini siapa pelatihnya Tuhan ini? Oh, bisa lah juara 3 deh. Pelatihnya juga nih. Host. Padahal banyak kan gotong royong kan masih kalah juga. Siapa Bang Roh Kudus ini pelatihnya bukan? Benar. Lanjut Bang Ucup. Ya jadi gini ya, saya izin lah host supaya kita teman Kristen ini tidak selalu emosi, marah, naik di atas, bahkan ada yang lompat dari pagar. Naikkanlah statusnya Isaac Newton juara 3 lah. Yesus juara 2 nggak apa-apa, kan host punya otoritas. Naikkan aja, dirubah nanti. Nah kalau juara 3 ini memang agak ini ya, agak nyesek di dada memang juara 3. Ya minimal juara 2 lah, ya kan? Itu yang pertama. Tapi Baik, Bang Palopo ya, terkait ini. masih ada harapan Bang ya, masih ada harapan menaikkan level ke ranking 2. Kenapa? Jangan kecewa dulu saudara-saudara Kristen. Kenapa? Karena Yesus kan Tuhan Yesus mau turun lagi dia, ada kesempatan. Sabar. Masih ada. Bagaimana Bang Kris? Ya gimana masih mau bahas ranking pengaruh buruk? Apanya yang buruk? Itu kan hari itu nggak bilang itu pengaruh apa dia juara 1 itu kan juga bisa pengaruh buruk. Banyak lah kalau dia berpengaruh pastikan di situ pastikan dia masalah banyak. akhlak, masalah keilmuan, Bang Kris. Oh, sekarang dari segi apa pengikut Yesus itu 2,5 miliar. Dari mana 12 muridnya? Tengok rupanya. Mananya? Nah, mana pengaruhnya? Apa itu pengaruhnya? Pengaruhnya itu pengaruh buruk itu ya dia juara 1. Ya udah, coba Bang Kris. Kita mau ke sini aja. Bang Salman. Kan bukunya laris Coba saya manis. izin sebentar ya. Kalau kita mah nggak Dengan mau. Bang Kris Ya, ini. silakan Guru Besar, silakan. Bilang 2,5 miliar luar biasa ya. Jadi
Aku kan begini Bang Kris, aku ini seorang guru besar. Jadi setiap kata-kata itu ada makna. Anda mengatakan pengikut Yesus itu 2,5 miliar. Itu dusta. Kenapa saya bilang dusta? Pengikut Yesus itu, pertama ya, dia tidak makan babi. Apa hubungannya? Emang Markus, Matius, Yohanes makan babi nggak? Udah Nggak. hubungannya, untuk apa hubungannya? Udah, sebentar. Udah Kristen di Berarti dunia pengikut ini Yesus itu 2,5 miliar. hanya 11. Islam cuma 1,5 Pengikut miliar. Yesus itu hanya 11. Jadi, Yang Yesus lain lebih itu adalah pengikut berpengaruh Paulus. dari Muhammad. Oke, Chris? Tuh. Ya. Nah, jadi begini Chris. Chris, saya tanya sama kamu Chris. Apa? Kenapa Sekarang kamu tanya dulu itu keberatan Michael Hart itu Yesus pengaruh ranking apa 3? dulu? Apa dasarnya kamu Pengaruh keberatan? baik, Silakan. apa pengaruh buruk? Kalau pengaruh buruk, ya Muhammad nomor 1. Baik, sabar kacang hijau. Apa nggak dikasih dasarnya tahu, kamu keberatan Michael Hart itu kan nggak kasih Yesus tahu. Kristus itu Apa nomor urut 3 pengaruh dan apa? berbendera Palestina juga ini. Nah. Host, benderanya Palestina host. Ngerti kita Bagaimana ini, host pengaruh ini? apa? Hitler gitu pengaruh apa gitu kan? Pengaruh buruk atau pengaruh baik gitu loh. Ya udah ya ngomongnya. Sekarang begini, kalau Chris jangan ngomong sendiri kayak di radio. Sekarang saya tanya sama kamu. Kenapa kamu keberatan Yesus Kristus urutan ketiga? Apa alasannya? Enggak keberatan, itu benar. Benar karena Ya sudah, ini kalau Michael benar Hart ya ini, jangan marah dong. Michael ini Catat urutan Bang Palopo, dia Michael terima ini nomor 3. mengurutkan pengaruh yang penting buruk. udah terima. Pengaruh Udah buruk terima ini. dia. Udah terima ya. Baik. Jadi sedikit tadi Sekarang Chris aku tanya bilang Michael pengaruh Hart ini buruk. kan Jadi, dibilang Bang 101 Chris pernah baca nggak Yesus itu yang memerintahkan terkenal, mencuri keledai? yang Bang berpengaruh Chris. kepada dunia. Bang Kris, Kan gitu kan judulnya kan. Bang Kris pernah Sekarang baca enggak berpengaruh, Yesus kata memerintahkan berpengaruh 2 anak ini- buahnya mencuri Bentar keledai? dulu. Pernah dengar enggak? Kata berpengaruh ini kan ada 2, pengaruh buruk kah atau pengaruh baik? Ya kalau sudah sedunia ya pengaruh baik, mana ada Ya pengaruh bisa buruk aja juara pengaruh 3. buruk nggak disebutkan di situ pengaruhnya apa. Katakanlah Hitler itu berpengaruh nggak sama dunia? Berpengaruh. Tapi apa yang ditinggalkan Hitler? Ya Nah, masa Tuhan juara 3, Chris, lu pun ada. itu loh. Ini Tuhan lo juara 3. Ya nggak apa-apa. Masa junjungan kalian juara 1? Pengaruh buruk. Nabi Muhammad manusia biasa. Dia cuma utusan. Nah, ini Tuhan juara Iya, ini 3 lo pengaruh bilang buruk enggak loh. apa-apa. Kenapa juara 1 dia pengaruh buruk? Kau ini. Enggak, itu gelarnya kan banyak. Ya Rasul, ya Tuhan, ya Nabi, ya toh, ya Roh Kudus. Masa juara 3 mulu? Beratan gelar kayaknya Bang, enggak Bang? Iya. Ya, coba siapa yang bisa Michael Hart di sini? Apa? Ya, coba siapa yang bisa Michael Hart di sini? Apa ini pengaruh apa ini sekarang ini? Coba data-datanya pengaruh apa ini? Ya, pengaruhnya sudah pasti banyak, baik di dalam ajarannya maupun apa yang disampaikan dia. Karena terbukti. Parameter ajarannya itu apa? Sabar. Oke, ajarannya. Terbukti. Di mana parameter- terbuktinya? Pada saat Nabi Muhammad mensyiarkan Islam, maka pada waktu itu penduduk Mekah dan Madinah bisa dikatakan 99,9% Oke, masuk bukan. Islam. Sekarang hasil finalnya aja. Cai, kau kan minta buktinya Sekarang dong. hasil finalnya Sabar aja. dulu. Berapa Sabar dia dulu. mensiarkan? Berapa Sabar. pengikut dia? Nah, mari kita Iya, lihat begitu aja. bagaimana. Jangan Ini kan bertele-tele. perbandingan. Ini kan Sama saya itu perbandingan. nggak boleh bertele-tele. Yang langsung. Sabar. Bentar, Chris. Sekarang Bentar, kalau Chris. kau bilang dengan siar, oke. siar. Sebentar, Sekarang Chris. hasilnya berapa Sebentar. banyak orang yang bisa mengikut dia? Ya, baik. Emosi Oke. dia. Emosi dia. Gitu. Ya, baik. Nggak usah Nah, mari kita kemana-mana. lihat. 90% orang Ini Mekah mau ku begini, jawab, begini, begini, Chris. begini, Tunggu begini. dulu, mau ku jawab. Kamu hasil Sebentar. lahirnya aja sekarang. Ya. Pengaruhnya apa? Di dunia Oke. perbudakan. Udah, dia jangan juara emosi. 1. Kau diam, Di dunia dijawab. perpoligamian, Gitu. dia juara 1. Oke, udah. Kan? Di Bisa dunia ku jawab? peperangan, dia memimpin berapa? 37 perang. Ah, ya. Di dunia pertawanan. Oke. Di dunia perkawinan dengan budak. Oke, udah bisa ku Juara jawab. 1. Oke, sabar ya. Makanya Nah, itu yang dibilang Michael Hart. Kalian jangan bangga-bangga dulu. Emosi Oke. dia.
Aku jawab ya. Apa pengaruhnya coba? Yang baik, jelas mari jangan kita lihat. spesifik. Oke, Apa di dunia ini baik, di mari kita Bekasi, lihat apa pengaruhnya Yesus. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Nah, faktanya saat Yesus turun ke bumi, kemudian mengajarkan apa yang diajarkan dia, terbukti. Bukan begitu. Murid aja cuma dapat Kan 12 ini kan ya. finalnya. Nah sekarang Isaac Newton. Sekarang Isaac Newton apa? Kenapa bisa juara 2 dia? Gimana itu? Apakah Isaac Newton? Aku nggak ada urusan nama Isaac. Bang Salman, Udah. sekali lagi Sekarang relasinya Isaac Newton Bang dengan Salman, jangan bilang 12. Yesus. Coba. Aku tanya, Yudas Isaac itu Newton murid itu Yesus nggak bukan? berdakwah kok. Oh iya, Kok bisa 11. juara Yudas 2? dikeluarkan dong, Yudas Oh iya, dikeluarkan. Jadi 11. 11 dong. 11. Baik. Aku ulangi, Jangan aku 12, ulangi. 11. Faktanya saat Yesus datang dan membawa ajarannya terbukti. Muridnya cuma 11. Kenapa dibilang 11? Satunya Tingkatannya pengkhianat. 12, yang satu berkhianat. Ya, sekarang Isaac Bukan Newton 12. muridnya berapa? Yang satu hianat lagi. Chris, Enggak, Isaac Satu Newton yang kenapa mengkhianat juara itu dua? ngocok aja. Kenapa juara 2? kayak mana lah Tuhan cuman bawa pulang biara perunggu. Nggak sedih kau dengan. Iya makanya ini udah aku bilang dari awal bro. Kau Salman jangan gitu kau Salman. Biarkan dulu Bang Chris menjelaskan. Ini pengaruh di dunia apa? Di Biar dunia lu, Chris. perpoligami. Di dunia perpoligamian dia kan juara 1. Siapa Itu juara lain? Coba. Chris, dengar dulu ya. Itu Ganteng di- memang. Dengar. Harus Dengar, diakui dengar. ganteng laki-laki itu. Iya, dengar Chris. Itu Iya, terbukti di dunia dari apa? perpoligamian dia juara 1. Di Ya, dunia dengar dulu. perperangan dia juara Jangan 1. sabarlah. Oh, kenapa? Di dunia apalagi Emosi kau tipu dia juara 1. Kadang lucu aku nengok orang ini. Tipu-tipu juara 1 bagaimana? Itu Iyalah. Tuhan mungkin tipu sama Yudas itu. Mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal. Ya kan? Iya. Anak buahnya tadi 12 tinggal 11 itu Boleh Tinggal ditipu dia. Satu jadi pengkhianat. Kayak Dia boleh Dikhianat itu sakit banget loh bro. Iya, mau makanya. juara 1 nih. Tadi juara 1 karena ditipu dia sama anak buahnya kena tipu dia turun juara 3. di dunia perkawinan dia juara 1. Makanya Chris, Istrinya makanya 11. begitu. Kau dengar dulu baik-baik. Isaac Makanya Newton terbukti 1. Chris. Terbukti. Yesus nggak ada. Benar itu. Dengar dulu. Udah dengar. nggak kawin. Dengar. Benar itu. Nah, Ini udah benar juga Bang Chris bilang itu. Betul. di dunia perbudakan. Iya, betul juga. Nah, Iya. dia Oke. punya budak Kasih dia berapa? pandangannya bagaimana biar. Oke. Baik. Terkait Ngomong masalah dunia poligami perbudakan yang gue Chris baca ya. dulu ya. Yang Nggak apa-apa. Tadi dia akan membebaskan Nabi Muhammad loh. Enggak, sekarang ini Michael Hart, enggak sebentar dari tadi belum kalian jawab ya. Ini Michael Hart ini merangking berdasarkan apa ini? Pengaruh baik atau pengaruh buruk? Kau kenal nggak Michael Hart? Iya, ini cuma penulis doang Oh, ini. Dia juga enggak Siapa jadi dia? enggak jadi Dia Bang Kau juga Salman. Salman sulit aja kau. Jangan tanyakan barang begitu. Emang Iya, ini dia kan masih Kristen kan? emang Lukas bukan penulis? Iya, ini dia masih Kristen sampai sekarang. Dia cuma Aku rasa dibohongin lebih jago lagi kamu Michael karena Hart ini ketimbang si pasar-pasarnya karena di Indonesia itu banyak orang-orang yang bisa beli bukunya. Di Amerika nggak laku ini bukunya. Wow, lari semakin di sana laku. Enggak. Dari mana kau udah laku? Karena berapa persen? 90%. Itu kan yang kasih informasi kan sepupunya Bang Palopo di Amerika sana. Kok nggak laku katanya? Coba tanya. Sepupunya Bang Palopo yang kasih informasi ini. Baik. Mari kita tanya Gurunda Jeru. Gurunda Jeru, katanya di Amerika nggak laku ini Gurunda. Silakan Gurunda. Edis TV di Amerika. Dia katanya malah masih Kristen. Siapa? Michael Hart-nya. Michael Hart-nya. Oh iya. Michael betul Hart-nya, juga. dia- Betul itu. Nah, dia menulis seperti itu tapi dia nggak mengakui. Izin Artinya sebentar kalau Bang dia Kris. berpengaruh Macam Bang baik kan Kris tadi jualan obat di sini. Coba diam sebentar Bang Kris. Dia udah Ini biasa sedikit, Bang Guru. Sedikit, saya Bang Polopo kawan-kawan ya. 3 hari lalu aku kan sempat debat sama pendeta besar juga tapi Kristen ya kan. Jadi aku kan bertanya begini. Pak Pendeta, Yesus itu mati di kayu salib kan menebus dosa. Oh betul sekali guru besar. Dia bilang, baik. Ya, jadi udah selesai nih Aku Michael Hart. tanya, yang nombak sebentar.
Aku nanya. Yang nombak lambung Yesus itu berdosa apa tidak? Nggak bisa jawab pendetanya. Nggak bisa jawab. Atau Bang Kris bisa jawab? Maksudnya apa tadi pertanyaannya? Macet kan? Pertanyaannya Kalau kenapa? Kris itu selalu Jadi ada gini, jawabannya. Kalau Gini, Kris. sebentar. Ini penting ya. Penting ini yang kita biasakan sebenarnya. Yesus mati di tiang salib itu dalam rangka menebus dosa manusia. Yang jadi pertanyaan, yang nombak lambung Yesus itu tentara Romawi itu berdosa atau tidak? Silakan. Ya berdosa lah. Kok bisa? Dasar apa? Kan sudah ditebus. Ya bukan begitu arti nebusnya. Nggak bisa bang. Dia mati itu. Kalau nggak bisa ya sudah. Loh, ya sudah. Pendetamu aja nggak bisa jawab. Justru Karena kalian maju semua kena, mundur berdosa, dosanya Muhammad semua. Oh, bukan itu bos. Supaya Chris. Itu yang Bisa. nombak lambung itu nggak berdosa, Chris. Karena sudah tebus sama Yesus, Chris. Itu jawabannya. Yang ditebus Yesus. Kok bilang itu. berdosa? Dengar dulu. Ini kan tahu kau bilang tadi pendeta nggak bisa jawab. Aku ini bisa jawab nih. Penebusan dosa. Jadi tentara Gimana itu nggak gimana berdosa. pendetanya nggak bisa jawab? Orang kau nyerocos terus. Ya. Ini dengar dulu. Jadi yang ditebus itu bukan dosa. Yang ditebus Yesus itu bukan dosa perbuatan. Tapi dosa. Misalnya Bertentangan sama kitabmu sendiri. warisan, ya begitu. Misalnya kalian kan mewarisi sifat ketika Adam. Udah nggak masuk kamu nyerocos aja. Kamu yang asli pendeta kalian kan bisa jawab di situ. Enggak, kan Kamu sekelas kamu aja kok nggak tahu Bible. Orang yang jalim. Sok tahu. Nah, sifat jalim itu kan ada sama kalian sekarang. Itu udah Iya. Itu warisan kalian. Izin. Pendeta nggak bisa jawab, Chris. Nah, sifat Dia mengaku Yesus. Coba Chris, kita pelan-pelan Chris. Kalau menurutmu Chris, kematian Yesus di kayu salib itu kehendak Bapa bukan? Ya. Hah? Aku datang untuk menyerahkan nyawaku dan untuk mengambilnya kembali. Kan udah dibilang begitu. Ya itu kehendak Bapa bukan? Kehendaknya apa? Cuma jalannya nggak dikasih tahu dia salib apa enggak. Cuman nanti dibuatkan bahwa dia itu nanti matinya seperti ini. Ada orang jubahnya, dia jubahnya sebentar dulu, jubahnya itu nanti dibagi dua, terus nanti tusuk lambungnya ditusuk. Nah dia nggak kita belum tahu. Nggak nanya itu, aku nggak nanya itu. Gimana, gitu loh. Aku nggak nanya itu. Loh iya, aku itu cuma nanya. kehendaknya. Aku cuma nanya, itu kehendak Bapa. Ya. Baik. Berarti iblis di sini mempermudah kehendak Bapa. Oh sepakat tidak? Dipakai. Ya intinya mempermudah. Tuhan itu bisa memakai yang jahat dan yang buruk untuk Salah. Ya berarti kamu nuduh Tuhan. Itu anak yang dikasihi. Masa mau dibegitukan? Allah itu bisa memakai yang jahat yang bang buruk. Sabar, Chris. Menyatakan kehendaknya. Begitu. Aku nanya sama kau, berarti iblis di sini mempermudah kehendak Bapa. Sepakat tidak? Mempermudah, ya kalau kaum berkesimpulan begitu ya boleh aja. Nah, sebenarnya iblis ini musuh Bapa tidak? Sama aja dengan begini. Iblis itu kan mempermudah jalannya Allahmu mengirimkan Adam dan Hawa ke bumi kan, menurunkan. Sama aja. Oh tidak. Enggak sama. Kalau nggak digoda, kalau iblis nggak mau sujud, kalau nggak mau sujud, sama. sekiranya iblis mau sujud sama Adam kan belum gini Chris. Jawabanmu Kan itu asumsi yang belum diturunkan Adam dan Hawa. Berarti makanya dengar baik-baik. Makanya dengar baik-baik. Mempermudah Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi untuk menjadikan khalifah. Begitu. Pada waktu itu Allah melarang Adam memakan buah. Nah, di situ iblis datang untuk menggoda Adam agar memakan buah, kan gitu? Ya. Betul tidak? Betul. Nah, terus sekarang apa katanya akibatnya kalau makan buah? sabar dulu, tunggu dulu. Nah, sekarang kematian Yesus di kayu salib kehendak dari Bapa. Apa akibatnya kalau tunggu, sabar. Enggak. Ya kan? Apa akibatnya? Biar tahu kok bedanya. Bedanya kok biar tahu. Kalau biar kamu tahu kok bedanya akibatnya di sini. apa?
Gini Iya sebentar, loh, biar tahu kita kau dulu bedanya di sini. satu-satu, ya, biar Ya. kita paham. Kita kan ada Iya, ini kan agak-agak satu-satu. Kau kan agak Ini kan mencontek satu-satu. cerita ini gitu loh. Cuma kau Iya, ini tidak kan bedakan, satu-satu, gitu biar loh, kau ya. paham bedanya. Ya, ini katanya ya kalau Nah, orang Yahudi. kalau di kalian, Nah, kalian apa katakan akibat kematian Yesus. sekarangnya kamu Sebentar. jangan makan itu, kuldi itu. Kau Akibatnya nanti kalau katakan. kau makan itu apa akibatnya? Sebentar. Satu-satu aja. Satu-satu. Akibatnya apa? Nanti kau tanggapin. Ya, Nanti kau termasuk tanggapin, Chris. orang-orang joli. Iya, nanti kau tanggapin habis ini. Aku ulangi ya. Sekarang si Kalau Pak di Jolim Islam, sekarang si Pak Jolim kamu warisi enggak? sabar, tunggu dulu. Kalau di Islam, Allah melarang Adam memakan buah. Tetapi iblis datang menggoda Adam untuk memakan buah. Ya. Kan gitu. Akibatnya Di apa? Kristen, kau katakan tadi kematian Yesus di kayu salib adalah kehendak Bapa. Aduh, kalau gini loh. Sabar. Hubungannya gini, itu Tunggu. apa? Kalau kau cerita Adam, ya ceritakan Adam di Kristen. Sebentar. Gitu loh. Orang yang Jangan kau ceritakan Adam di Islam, Yesus di ini. Badan aja kau. Karena di dalam Islam iblis dengan Allah itu bertentangan. Kan gitu. Nah, sementara kan di begini, Kristen ceritanya kan iblis begini. dengan Bapa ini kok makin Kan seiring Allah itu kan sejalan. menyuruh, Mereka kawan Bang Salman. kan? Ini yang Sekarang harus aku kau tanya jelaskan dulu sama kami. Kan dalam Quran kan dikatakan iblis itu disuruh menyembah Tunggu manusia. dulu, ini belum kelar, Chris. Ini belum Iblis kelar. itu nggak mau sujud sama manusia karena merasa dia coba. lebih tinggi. Tidak Mari disuruh kita menyembah lihat. manusia, Chris. Makanya kamu Akibatnya, dengar dulu biar nggak iblisnya salah. Dia apa? Diusir. Biar kau nggak salah persepsi dari kami, kau kan dengar akibatnya dulu. diusir kan iblisnya. Mari kita lihat Itu kan. bagaimana di Kristen. Nah, Apakah Bapa dan iblis ini berarti sejalan? Iblis itu mempunyai andil besar Nah, mempermudah tantrum dia, weh. itu mengusir iblis. Tantrum Iya, ya, gini gini loh. aja. Miring ya tetap miring. Iya. Baik, kenapa Chris katakan demikian? Karena kau katakan tadi barusan kematian Yesus di kayu salib itu adalah kehendak dari Bapa. Kenapa aku Ya, katakan sekarang- iblis dan Bapa? sekarang iblis Sebentar, itu- aku belum selesai. Enggak, Aku belum sekarang selesai. iblis itu nggak mau sujud sama Aku Allah, nggak belum mau sujud sama manusia, selesai. kehendak Aku Bapa belum apa enggak? selesai. Kehendak Aku Allah apa belum enggak? selesai. Pernyataannya Bang Chris itu salah tuh Bang Salman. Enggak, kita jangan ke situ dulu, Rul. Jadi kan gini, gimana tadi si Chris bilang kalau kematian Yesus di kayu salib itu kan kehendak Bapa. Tetapi faktanya Bapa dan iblis ini sejalan, sepemikiran. Kenapa? Karena iblis mempermudah bagaimana Yesus itu biar mati di kayu salib. Seharusnya iblis di sini mencegah manusia agar tidak ditangkap si Yesus ini. Kenapa makin Nah, ditunjukkan sekarang dengan begini, mana? nah, kita Dengan jalan flashback sama membisikkan ceritanya kepada Adam. Yudas bahwasanya sekarang, memberitahukan kepada Yudas apakah bahwasanya Yesus iblis di itu sana. tahu? Sekarang apakah iblis itu Allah itu tahu iblis itu Harusnya bakal kan nggak mau kehendak sujud sama Bapa Allah, dan kemauan sama iblis ini manusia? berlawanan, Chris. Kenapa Enggak, bisa ini dong. sejalan? Iya, makanya aku jawab ini. Apakah coba. Allah tahu bahwa iblis itu bakalan nggak mau sujud sama manusia? Loh, aku nanya ini dulu, Yesus. Loh, iya, ini Gimana sama. ceritanya? Berarti iblis juga memperlancar bahwa Allah itu cepat mengirimkan manusia. Kalau nggak memperlancar, kalau nggak iblis nggak mau, manusia itu nggak diturunkan, gitu loh. Tanggal berapa sampai sekarang itu belum diturunkan gitu. Berarti nggak mampu kau jawabnya ya, Chris. Ya sama begitu. Gak mampu dia. Nggak Itu mampu. analoginya. Jadi Karena itu Waktu fakta. iblis itu Jadi gini, diusir di terus kitab iblis suci minta juga ada ketangguhan masalah itu kan dia nggak nyangkut di situ kan. gitu loh. Koplak. Kalau kematian Yesus di kayu salib itu adalah kehendak Bapa, maka iblis sekuat tenaga harus mencegahnya. Karena Bapa dan iblis itu memang berlawanan. Lah kok ini makin bisikin ke telinga Yudas, Yesus di sana. Gimana sih lo? Jadi Bapak sama iblis ini kerja Iya, sama. jadi begini sama aja. Bapak pun Harusnya- ketipu. Harusnya iblis itu Harusnya mau, dihalang-halangin harusnya ini. mau aja Makanya sujud Bang sama Salman, manusia. pernyataan Bang Chris ini salah Bang Salman. Kenapa coba? Salahnya di mana? Kau tadi katakan itu asas kehendak Bapa. Sedangkan di situ ada berperan iblis, berarti waduh kan Iya. pernyataan sekarang salah begini. itu Bang. Ya. Sekarang begini, kalau Allah sekarang orang turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu kehendak Allah atau kehendak iblis?
Ya kan enggak tahu lah, diketahuin lah. Itu kan diciptakan kan untuk mengisi dunia. Iya, seperti tapi itu. Dijatuhkannya hari itu juga ketika iblis nggak sujud apa nanti gitu? Apa nanti? Kan udah jelas tadi Bang Salman, Chris. Iya, Iya kan? Berarti iblis mempunyai andil kan untuk mengirimkan dia jadi khilafah gitu loh. Itu hanya masalah free will, Chris. Kalau yang kau bahas, kau pun lucu. Gimana Aku sih cuma kau nanya di sini kenapa iblis? Iblis itu kalah sama si iblis Chris. punya andil juga di situ. Bukan, kenapa Kalau enggak, iblis dan Bapak sampai ini kok bisa sekarang. sejalan tujuannya? Gimana Harusnya, coba? harusnya bertentangan Bang Salman. Harusnya bertentangan. Iya. Iya. kan jelas Bang Salman begini berbeda. Contoh seperti kita ya, kita kerja terus nanti kita ada uang, nanti kan iblis membisikin ambil itu uang, korupsi. Kalau iman kita kuat kan kita tidak jadi, begitu loh Bang Kris. Memang seperti itu. Ini kau katakan tadi kematian Yesus di kayu salib kehendak Bapa. Tapi di sini iblis mendukung daripada kehendak Bapa. Iya, karena sudah dipakai iblis itu. Ya berarti nggak salah dong kalau aku bilang iblis dan Bapak ini memang sudah sejalan. Iya, kan dipakai. Berarti sejalan lah dong. Dipakai, sudah di dalam Iya. kehendak. Iya, sudah berarti dalam sejalan kehendak. kan. Karena apa? Kalau- Tangan Allah itu nggak bisa membunuh, nggak Nah, boleh dengar ya berbuat Chris, jahat. yang kukatakan tadi bahwasanya iblis dan Bapa itu bertentangan atau dengan Allah itu bertentangan. Contoh, Allah melarang Adam memakan buah, tetapi iblis datang merayu Adam Kalau agar ini dimakan sudah buahnya, dikuasai dilanggar. Allah, sudah Kan gitu. dipakai, Ya kan? sudah dipakai. Bagaimana caranya Betul, sekarang? Bang Salman. Kau pikir celana dalam itu dipakai? Hah? Ya udah dipakai dia gitu loh. Gimana sih? Jadi makanya Sama dengan kukatakan Allah iblis, sama, udah dengar dipakai dulu, iblis dengar itu dulu, dengar supaya dulu, jangan dengar dulu. mau tunduk begitu. Makanya loh. kukatakan Iya. bahwasanya Bapa dan iblis ini tujuannya sebenarnya sama. Iya, mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Bersekongkol. Iblis menginginkan kematian Ya Yesus sama di kayu aja aku salib. bilang Allah sama Allah Nggak sama ada samanya. Iblis bersekongkol Beda, menurunkan jangan mempercepat turunnya Adam, iya kan? Dengar baik-baik ya. Ya, kan sama itu kalau aku bertanya. Gimana, Kau dengar Chris? baik-baik. Beda, Kau Allah dengar sama baik-baik. iblis Makanya bersekongkol saya bilang tadi. agar sekarang gini, Adam itu makan buah itu kehendak Allah atau kehendak manusia? Makanya aku bilang. Izin host masuk, izin. Oh, udah bangun host. Lama banget loh host. Jadi gini, sebenarnya nggak apple to apple. Yang satu kan proses penciptaan Adam, ini kan proses membunuh anak Adam, beda, nggak apple to apple itu. Lanjut. Apple to apple dong. Enggak, Ini kan enggak, program apple to apple. bagaimana berkolusi Sebenarnya Allah begini, sama Bang. iblis. Pernyataan Bang Coba. Kris ini kan Ya udah, agak gini aja. aneh. Gini aja, Karena Rul, kan Rul, begini. gini aja, Rul. Bentar, Gini aja, sebentar Rul. dulu. Biar aku jelaskan biar enak ini. Gini, Di biar Kristen aku itu jelaskan sudah dulu. jelas Biar juga. aku jelaskan Iblis dulu. itu kan kerjanya menggoda manusia. Begitu juga di Islam. Tapi kau katakan kok dia malah bekerja sama, kan kacau kalau seperti itu pemikirannya. Coba Rul, coba dulu Iya, Chris. sekarang iblis itu sekarang iblis yang Chris. dipakai nggak untuk menggoda manusia? Chris, dari awal sampai akhir Sekarang ini. ku tanya dulu, iblis Sabar yang dulu di, kau. yang di Sebentar, surga sebentar. itu dipakai Allah nggak untuk menggoda manusia? Dari awal sampai Maksudnya akhir apa ini dipakai? sekarang ini iblis Iya apa dong, dipakai? dong. Kalau nggak siapa yang mau Maknanya Kalau nggak, siapa dipakai yang itu mau kenapa? menggoda dia? Maksudnya gimana Entah, dipakai? macam Saya dalam aja menggunakan dipakai. setan gitu atau gimana sih? Satu-satu dong kalian Enggak dari Chris. itu lo ngomong Enggak, coba Simana gini, kasih waktu saya ya begini. Ini tunggu dulu, Sekarang tunggu dulu. gini, Kau harus ini pastikan apple dulu to sekarang. apple. Sekarang kau harus Biar pastikan aku- dulu. ini biar Iblis aku dengan kasih tahu Bapa kalian itu ini dia ya. bertentangan atau tidak? Ya sekarang ku tanya, apakah malah Adam dan nanya. Hawa, Jawab aja dulu. apakah Adam dan Hawa itu makan buah kuldi itu dipengaruhi oleh iblis? Kepala bapak kau lah yang dimakan. Adam Hawa apakah lagi. Pertanyaanku Adam simpel. dan Hawa tidak memakan iblis untuk nyambung. mempengaruhi dia?
Kok makin nggak nyambung tak kemana-mana kau. Iya. Assalamualaikum Bang Sapu Jagat. Ada apa? Assalamualaikum Bang Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin sedikit narasumber Kristen tolong dijawab apakah kehendak Bapak sama dengan kehendak iblis. Itu aja, silakan narasumber Kristen, silakan. Simple. Nah, cebok dulu Kris, cebok. Sekarang siapa ini yang jawab ini? Ya kau lah, kau pun ada. Ya, oke. Makanya diam kalian. Sekarang apakah kehendak Allah sama dengan kehendak iblis? Jawab dulu. Oke, sekarang begini. Sederhana sih sebenarnya Chris. Nanti saya ini aja. Enggak begini loh. Setan ini bagaimana caranya nanti diusir dari surga? Sabar, nantilah kita tanya setan. Nanti kita tanya. Ini aja dulu. Bagaimana cara Allah Satu-satu. usir setan? Satu-satu. Kita urut nanti setan belakangan setan. Bang Salman. Ya, silakan Bang Sapu Jagat. Dulu Bang Host. Mulutnya. Ya, silakan sebentar Bang Kris, sebentar. Silakan Bang Sapu Jagat, silakan. Iya, jadi kalau kata si Kris tadi itu kan iblis itu kan menyesatkan kerjanya. Jadi Bang Palopo nanya apakah iblis kerjasama dengan Tuhan Bapa Kristen? Saya rasa kerjasama Bang, karena ada tertulis di Tesalonika 2 ayat 11. Wah, soalan bagus ini. Soalan bagus. Ini data Jadi di juga. situ, dan itulah Allah sebagai Allah mendatangkan kesesatan bagi mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Iya. Berarti Tuhan Bapa Betul pernyataan Bang Kris ini. Ini data ya. Tesalonika berapa Bang? Sekali lagi tampilkan host. Pantas Ini saja menarik kita ini. bertentangan Sekarang terus gini, dari orang-orang tadi. kafir sekarang orang-orang kafir disesatkan oleh Allah. Sabar. Sabarlah Kris. Kalau sesat menyesat itu kau juaranya. Sabar. Yang nomor 1 itu juaranya sesat menyesat. Ada penginjilan itu di Balik bawah. lagi ke topik ini. Palopo diam Bang Palopo. Sekarang begini. Sabar. Kalau si Kris ngoceh aja Bang Palopo diam. Si Ya Kris ngoceh lumayan aja. kita itu Kalau Bang Palopo iblis yang diam. menyesatkan. Nah kalau kalian itu Allah yang menyesatkan. Gimana itu? Enggak, coba dulu abangku. Yang di Tesalonika 2 ayat 11 ini. Sekarang begini, Indah 11. yang menyesatkan itu pekerjaan siapa? Allah atau Sabar, iblis? sabar dulu, sabar. Pekerjaan Ya, aku tanya iblis dulu kan kau. begini abangku. Bang Sekarang Kris, ku tanya izin dulu sebentar dulu kau, Bang Kris. ya, sapu Iya. jagat, gue tanya dulu kau. Yang menyesatkan orang itu pekerjaan iblis atau pekerjaan Allah? Ya Allah telah menganugerahkan kepada iblis untuk boleh menggoda manusia. Berarti supaya mereka ingkar bekerja kepada sama Allah. dalam Ini nggak punya menyesatkan adab. orang Orang kafir, ngejawab ya lu kan? tepres. Lu gantian Iya, diam dulu. kalau Diam dulu biar dijawab saya dulu. terangkan bagaimana Dibaca aplikasinya. kembali Bang Sapu Jagat itu ayatnya tuh. Itu ayatnya sudah ditampilkan tuh, dibaca kembali tuh biar enak ini. Lanjut. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Oke, aplikasinya begini. Ini Bang Salman dengarkan baik-baik, berkuajari Bang Salman ya. Jadi kan iblis itu kan telah Allah berikan kebebasan untuk menggoda manusia supaya ingkar kepadanya. Maka ini kita Sapu akan Jagat ini membaca Kristen di dalam ya? kitab Kristen. Sebentar, Sapu Jagat Diamlah dulu Kristen. Kris. Ya, Tanda Sapu ini Jagat Kristen. akan menyertai orang-orang yang beriman. Mereka dapat mengusir setan dengan menyebut nama Yesus. Maka di saat jemaat Kristen menyebut, di saat iblis mau menggoda jemaat Kristen, jemaat berkata, "Aku Tuhan saya Yesus." Iblis enggak menggoda lagi. Dia bukan job desk-nya lagi. Karena sudah bertuhan Yesus. Karena tugas iblis menggoda manusia supaya ingkar kepada Allah. Jadi kalau Muslim digoda iblis, memang itu tugasnya. Kalau Kristen enggak lagi, karena udah memang tersesat. Maka di saat iblis izin di mana dulu ya, kerjasamanya? Aja Chris. Enggak, saya itu Jadi kan saya itu kan iblis kan tugasnya saya itu kalau ada menyesatkan Kristen orang. sudah, gitu. Kalau jemaat Kristen menyatakan Yesus Tuhannya, enggak diganggu iblis lagi, berarti kan Kristen udah tersesat. Ya kan gitu konsekuensinya. Dikiranya Kristen. Sapu Jagat nggak dijawab sama dia, turun aja.
Bang Sapu Enggak, Jagat baru ganti nama lah sadar. di situ. Baru sadar dia kalau bapak sama iblis itu kerja sama. Ya paling Kepemikiran sampai begitu muter-muter rupanya. jawabannya. Coba lah. Kalaulah memang itu kehendak dari Bapa penyaliban Yesus, harusnya di sini iblis sebagai musuh daripada Bapa menghalangi. Kenapa? Karena kalau Yesus disalib, dosa manusia ditebus. Malah iblis mendukung apa yang menjadi kehendak Bapa. Ini Enggak, otak sekarang gimana, kutanya Chris? dulu, ini Sapu Jagat Islam atau Kristen ya? Dari tadi nggak dijawab. Apa itu? Islam atau Kristen kan? Kalau sapu jagat, doa sapu jagat ada dalam Islam. Robbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo. Terus? Enggak, makanya tadi aku turun, kupikir sudah ada Kristen yang jawab gitu loh. Ya tadi dia bilang begitu sih, benar itu. Jadi aku kan pakemku itu aku nggak mau ada orang Kristen dalam satu komal berdua, nggak suka saya. Iya, jadi kan makanya kan saya terangkan kepada Anda. Di saat jemaat Kristen itu sudah menyebutkan Tuhannya Yesus, kan di tanda-tanda orang beriman itu kan mereka dapat bernubuat dengan menyebut nama Yesus, mengusir iblis dengan nama Yesus. Jadi kalau Yesus itu orang Kristen sudah beriman, enggak diganggu iblis lagi. Karena memang udah tersesat. Tetapi kalau Muslim itu pasti diganggu iblis karena bertuhan kepada Allah. Nah kan gitu konsekuensinya. Kan Allah dalam Islam itu maha penyesat. Gak ada. Iya, kan Allah mengutus iblis untuk menyesatkan manusia supaya ingkar kepadanya. Jadi kalau jemaat Kristen yang sudah beriman, enggak lagi digoda iblis. Karena bukan misinya, bukan job desk-nya iblis lagi. Bang Sapu. Betul Bang Sapu Jabat. Kalau sudah tersesat ngapain digoda lagi? Betul. Nah itu ngapain dia buang minyak, habiskan bahan bakar. Sebenarnya pekerjaan menyesatkan ini pekerjaan Allah atau pekerjaannya iblis kalau di dalam Islam? Allah telah menugaskan iblis untuk menyesatkan manusia supaya ingkar kepada Allah. Ya, berarti, maka di saat Kristen, tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka dapat mengusir iblis dengan menyebut nama Yesus. Maka di saat Kristen sudah mampu itu mengusir iblis, karena dia memang sudah tersesat. Ngapain lagi iblis aja nggak mau mendekat sama dia? Karena memang udah sesat. Jadi bukan job desk iblis lagi kalau Kristen sudah menyatakan Yesus sebagai Tuhannya. Kan itu konsekuensinya. Iya, berarti iblis itu udah berhasil gitu loh. Apa ini? Berarti begini Bang Sapu, apa boleh aku katakan iblis tidak berani sama Kristen Bang? Bukan tidak berani, bukan job desk-nya. Tugasnya menggoda manusia supaya tersesat. Sementara Yesus bertuhan Yesus sudah sesat. Ngapain lagi? Kan di sini kan menggoda manusia yang beriman ya. Iya. Berarti saya selalu digoda ya. Berarti begini konsekuensinya Sapu Jagat. Muhammad kan nggak pernah digodain iblis. Berarti dia nggak jobles kan itu. Biar aku perjelas ya Chris, biar enak loh. Maksud Bang Sapu Jagat, kalau di Islam iblis berupaya sekuat tenaga agar manusia digoda supaya tidak menyembah kepada Allah. Nah, di dalam Kristen, apalagi yang mau digoda orang Kristen? Orang Kristen pun udah nyembah Yesus, nggak nyembah Allah lagi. Selesai. Sekarang begini, Muhammad pernah digoda iblis? Sekarang begini, dalam hadis-hadis, apakah pernah Muhammad digoda iblis? Makanya aku bilang Bapak dan iblis sejalan. Masa Iya, Bapak makanya jawab dulu. Kalau kau bilang kau tadi kau bernarasi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan dalam hadisnya nggak pernah digoda iblis. Berarti ya karena udah. Nah, sekarang kau katakan bahwasannya kematian. Ya sebentar. Sekarang tadi kau katakan kematian Yesus di kayu salib adalah kehendak Bapa. Di sini iblis tidak menghalangi kehendak Bapa, melainkan mendukung daripada apa yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, secara tidak langsung kau pun sepemahaman dengan iblis. Kenapa? Karena kau sama iblis tujuannya sama, menginginkan Yesus disalib agar dosa itu ditebus. Waduh, salah sembah dong ya? Salah sembah ya Bang?
Jadi untuk apa lagi iblis goda kalian, nggak ada gunanya. Udah paket kita nanti katanya. Perlu aku tambahin ya. Bang Salman, Bang Salman, aku tantang Bang Salman. Yakin dengan ciptaannya, karena ciptaannya itu dibekali dengan akal. Itu loh. Aku tantang Bang Salman, tunjukkan satu saja ibadah Kristen yang tidak ada ketersangkutan dengan iblis. Silakan. Orangnya orangnya pergi. Nggak ada. Joget, dan kerjaan iblis, ya kan? Allah itu membiarkan nyembah berhala, iblis menggoda manusia karena apa? Allah itu udah yakin karena membekali manusia dengan akal. Gitu. Baru naik super congor ini. Ada. Kemana Chris tadi? Banyak itu Bang Sapu Jagat. Salah satunya. Chris naiklah, jangan baperan. Ya salam. Salah satunya joget-joget. Betul nggak Bang Sapu Jagat? Udah kerjaan iblis. Tapi Bang Salman, dengarkan dulu Bapak berbunyi. Bang Salman, dengarkan dulu Bapak berbunyi. Begini. Di saat daripada tanda ini menyertai orang-orang yang percaya, mereka dapat bernubuat dengan menyebut nama Yesus. Jadi di hari di Israel baru, jemaat berkata kepada Yesus, bukankah kami telah bernubuat dengan menyebut namamu? Apa jawab Yesus? Nyah kau dari sini wahai pembuat keonaran, saya tidak mengenalmu. Tolong. Makanya iblis itu nggak perlu lagi ngoda oten. Apa orang sebenarnya kalau orang Kristen itu sebenarnya gini loh, dia itu melompati waktu iblis itu minta penangguhan sama Allah ya kan, untuk menggoda-goda manusia. Dia dilompati itu. Penangguhan mati, penangguhan matinya. Jadi benar Bang Sapu. Jadi sepakat dengan Bang Sapu Jagat tadi bahwa Kristen itu nggak perlu disesatkan lagi, emang sudah tersesat kan? Jadi udah ada nggak tugasnya iblis lagi? Udah tersesat. Jadi mengapain juga iblis ngejar-ngejar? Iblis mau ngapain ngejar-ngejar orang udah tersesat? Ngapain lagi udah tersesat? Ngapain lagi? Iya. Ya, saya kan Tuhannya sudah kerjasama dengan iblis itu semua. Iya. Kan? Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi babemu kan begitu. Tambah dengan itu ya, kan gitu. Karena ingin melakukan kehendaknya sendiri, kan gitu Yohanes 8:44. Makanya iblis ini nggak bisa digoda oleh Kristen ya, betul ya, karena sudah tersesat ya, betul ya Bang Sapu Jagat ya. Oh betul banget. Bang ngapain lagi Bang? Bakar-bakar energi. Bodoh kali lah iblis itu. Udah. Ya kan? Jadi kan konsekuensinya, bukti daripada kesesatan mereka. Jawaban Yesus apa? Nanti di Israel baru. Bukankah kami telah bernubuat dengan menyebut namamu, kata Oten. Jawaban Yesus apa? Nyah kau di sini wahai pembuat keonaran, katanya. Salah tulisannya nih. Bang Paloko, bukan didalip, disalib. Sengaja supaya ada yang protes Bang. Ada aja nih Marbun. Saya pun kena tipu. Iya. Ada lagi alat. Jadi kalau ada yang nggak jelek berarti ketipu dia, iblis. Kemarin aja lagi enak-enak aja ketombak. Ini kacau bahaya nih. Didalip katanya. Bang Maluku. Ganti aja Bang Maluku, dialip. Tembak kan. Kuat banget ya kan. Lanjut Bang, lanjut. Hujan deras di sini, hujan deras. Oh iya, terima kasih. Ini Bang Sapu Jagat, di sini aku ada ayat yang membingungkan. Kalau boleh tanya nih sama Bang Sapu Jagat, di sini tentang kelahiran Yesus Kristus ya, di Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut, kan begitu. Pada waktu Maria ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah ini yang saya bingung. Ini maksudnya gimana nih? Ternyata mengandung dari Roh Kudus. Dengarkan dulu Bapak berbunyi. Dengarkan dulu Bapak berbunyi ya. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Di dalam diri Yesus ada Bapa. Di dalam diri Bapa ada Yesus.
Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus di dalam Matius, ya kan? Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Jadi dalam dogma Kristen, Yesus dan Bapa adalah satu dalam Roh Kudus. Sedangkan perawan Maria hamil yang abang bacakan tadi, karena Roh Kudus yang notabene Yesus itu sendiri turun atas Maria. Berarti di sini dapat kita ketahui perawan Maria 12 tahun hamil karena Yesus selaku Roh Kudus turun atas Maria. Sehingga yang terjadi apa? Perawan Maria 12 tahun hamil mengandung Bapa